Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Abdul Hamid, Prodi PJKR, Fakultas FKIP dengan nomor NIM 2407011048 dari PJKR 2024B. Di sini saya akan menjawab soal bab 1 mata kuliah Aswaja. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Muhammad SAW dan periode sahabat. Periode Rasulullah SAW adalah sebaik-baik periode umat Islam. Jika Islam diibaratkan seperti air, maka Islam pada periode Rasulullah SAW adalah sumber mata air jernih dan bersih dan belum terkontaminasi apapun. Wujudnya Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat benar-benar sangat berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, baik mukmin maupun orang kafir, semuanya merasakan dampak yang baiknya. Pada saat Rasulullah SAW hidup, para sahabat benar-benar menempatkan beliau pada posisinya, yakni sebagai penjelas perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apabila ada problem, para sahabat langsung menanyakan problem tersebut kepada Rasulullah SAW. Sebagai contoh berikut, makanlah dan minumlah hingga tampak bagi kalian perbedaan benang putih dan benang hitam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Lalu para sahabat pun menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menjawab, yang dimaksud dari ayat itu adalah kegelapan malam yang diibaratkan seperti benang hitam dan cahaya waktu fajar yang diibaratkan seperti benang putih. Hadis riwayat Bukhari. Tidak jarang Rasulullah SAW juga turun tangan di dalam menyelesaikan perselisihan di antara para sahabat. Keputusan Rasulullah SAW sudah pasti benarnya, sebab beliau maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan. Hal ini menjadikan para sahabat mudah menerima keputusan Rasulullah SAW. Lanjut, Islam di periode sahabat. Yang pertama ada periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selama kurang lebih 23 tahun mengajarkan Islam kepada para sahabat. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah SAW pun wafat. Kewafatan Rasulullah SAW ini menyebabkan guncangan hati dan kesedihan yang mendalam di hati para sahabat. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, satu persatu problem mulai bermunculan. Problem pertama yang dialami oleh umat Islam adalah terkait khalifah atau pengganti Rasulullah atau pemimpin selanjutnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah melewati perdebatan yang cukup sengit, akhirnya semua sepakat mengangkat sahabat yang paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Periode Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq, kekhalifahan diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, sama seperti era Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam masih cenderung kondusif dan belum ada perpecahan yang tampak. Umat Islam mulai tampak terpecah sepeninggalan Umar bin Khattab. Sepeninggalan beliau, pintu fitnah mulai benar-benar terbuka. Terbukanya pintu fitnah setelah kewafatan Umar ini pernah diisyarakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah Al-Yamani. Periode Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal,
Maka kekhalifahan diteruskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pada awal beliau menjabat sebagai khalifah, kondisi umat Islam masih kondusif dan baik-baik saja. Namun pada tahun-tahun terakhir kekhalifahan beliau mengalami banyak masalah. Di antaranya adalah disebabkan oleh perbedaan qiraat atau cara baca Al-Quran. Oleh sebab itu, di tahun-tahun terakhirnya, Utsman disibukkan dengan menulis ulang Al-Quran ke dalam satu mushaf. Kodifikasi Al-Quran sebenarnya sudah dimulai pada era Abu Bakar As-Siddiq. Namun mushaf yang ditulis pada era Abu Bakar menghimpun seluruh ayat dengan seluruh qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana pada era Utsman, perbedaan qiraat ini justru menjadi problem, hampir terjadi pertumpahan darah. Maka Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk menyeragamkan tulisan Al-Quran yang dikenal dengan Rasm Utsmani. Periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di masa Ali, problematika politik semakin menjadi-jadi. Beberapa sahabat seperti Sayyidah Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak puas terhadap kinerja Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tidak segera menghukum pembunuh yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya dari ketidakcocokan ini tercetuslah perang yang dinamakan Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal sebab dalam peperangan ini Sayyidah Aisyah mengendarai unta yang sangat besar dan terjadi perang antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai Perang Siffin, sebab peperangan ini terjadi di lembah Siffin. Lanjut nomor 2. Bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Generasi sahabat adalah generasi yang terbaik umat Islam. Apabila Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, maka Allah pilihkan orang-orang terbaik untuk menjadi sahabatnya. Di antara keistimewaan sahabat, mereka mengetahui tempat, waktu, dan situasi dan kondisi turunnya ayat Al-Quran. Sehingga dalam memahami Al-Quran dan hadis, mereka lebih diunggulkan daripada orang-orang yang hidup di generasi setelah sahabat. Pada saat ini seringkali ada propaganda seperti kamu tarawih 20 rakaat ikut Nabi SAW atau ikut Umar bin Khattab. Dari sini dapat kita jawab, kita tarawih ikut Nabi SAW dan namun dalam memahami hadis-hadis tarawih kita mengikuti pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebab beliau sangat paham betul situasi dan kondisi pada saat pensyariatan sholat tarawih. Lanjut soal yang nomor 3. Jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad dan para sahabat sangat penting. Tidak ada kajiannya, tapi gini loh. Sewaktu-waktu Nabi Muhammad SAW hidup, banyak problematika yang bermunculan, seperti halnya yang menentang Islam dan bermacam-macam, banyak lah pokoknya. Seperti halnya menentang Islam, dan itu dikaji. Kenapa kok dia bisa menentang Islam? Kenapa dia kok tidak menyukai Islam? Dan ya gitulah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mencari tahu, jadi bagaimana solusinya biar orang-orang itu menyukai Islam. Ada juga problem di era Khalifah Utsman bin Affan yang menulis ulang mushaf Al-Quran. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Lanjut soal nomor 4. Jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, ada beberapa orang yang menentang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, seperti pemikiran Jabariyah
tatkala disuruh infak dia tidak mau, dan juga pemikiran Khawarij yang memprotes pembagian ghanimah. Ghanimah itu apa? Ghanimah itu barang jarahan perang. Lanjut soal yang nomor 5. Jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Khalifah yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, jujur, dan taat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan ditakuti musuh-musuhnya. Dan selanjutnya ada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang adil, bijaksana, tegas, dan peduli kepada rakyatnya. Ia juga memiliki sifat kasih sayang, bertanggung jawab, dan cerdas. Yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai khalifah yang pemurah, dermawan, dan lemah lembut. Ia juga dikenal sebagai sosok yang penyayang, rendah hati, dan sederhana. Yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai khalifah yang tegas, berani, dan adil. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang berakhlak mulia, cerdas, dan ahli dalam hukum agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.